Yesus mengatakan di situ, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ketika Yesus sudah mengatakan bahwa Bapa adalah Tuhan langit dan bumi, berarti Yesus ini siapa? Nah, untuk mencari tahu Yesus ini siapa, coba buka Yohanes 11:42. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-42. Semangat. Maaf ya, ini kriteria penginjil jalanan ya. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa kok, Pak. Ya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, berarti Yesus pengen percaya kepada Yesus sebagai apa? Utusan. Utusan Tuhan, utusan Allah. Utusan Tuhan, benar sekali. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Tadi yang kamu baca di Matius 11:25, betul? Nah, kedua, percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Yang kamu baca dalam Yohanes 11:42. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Betul? Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Benar? Benar. Nah, jikalau kita sudah percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal yang tertulis dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Coba dibaca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti berarti di Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Allah itu siapa? Allah itu siapa? Apakah Allah itu bukan Tuhan atau Tuhan? Coba kamu baca Lukas 4 nomor 8. Kita cari tahu Allah itu siapa menurut Yesus. Menurut Yesus ya, Allah itu siapa? Bentar, Pak. Lukas berapa tadi? Lukas 4 nomor 8. Lukas pasal 4 ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti Allah itu siapa? Tuhan Allah. Tuhan. Berarti Allah itu Tuhan, betul? Iya. Oke, coba kembali kepada Yohanes 17:3 tadi. Semangat dia belajar Bible, teman-teman. Tuhan, Bapa yang di sorga, berikanlah dia kasih karunia, jadilah dia anak-anak yang taat kepadamu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, Tuhan. Allah tadi kan Tuhan, betul? Nah, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti, untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan, menurut Bible. Coba. Untuk memperoleh hidup yang kekal,
Berarti kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Utusan Utusan dari siapa? dari Allah. Dari Allah. Berarti Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan. Utusan. Berarti bukan Tuhan. Bukan. Bukan. Kan ini udah di Nah, sekarang saya tanya sama kamu, kamu jawab jujur. Pernah masuk gereja dulu? pernah hari Minggu kemarin. Pernah hari Minggu kemarin. Apakah Bapak Pendeta mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Khotbahnya enggak itu. Maaf Pak, bukan itu khotbahnya. Oke, sekarang setelah kamu membaca Bible ini, berarti kamu mengetahui bahwa Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan? Bukan. Bukan. Oke, berarti Yesus punya Tuhan. Apa Pak? Berarti Yesus punya Tuhan? Yesus punya Tuhan. Karena dia utusan Tuhan. Berarti dia punya? Punya Tuhan. Iya, mantap sekali. Markus 12, 29 sampai 30. Coba dibaca. Markus 12, 29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Di situ Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita itu termasuk Yesus atau bukan? Kita itu termasuk Yesus atau bukan? Enggak. Coba baca. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti kita di situ termasuk Yesus atau tidak? Iya. Termasuk Yesus. Karena Yesus mengatakan di tengah-tengah Bani Israel, hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Benar? Benar. Oke. Nah, sekarang ini sebenarnya sekolah minggu sih, cuma dia sudah lupa Devi ini. Cuma sekolah minggu, cuma dia sudah lupa. Nah, sekarang semenjak Devi membaca dari tadi sampai sekarang, apakah Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Apakah utusan Tuhan adalah Tuhan atau bukan Tuhan? Utusan Tuhan. Ya, utusan Tuhan ini adalah Tuhan atau bukan Tuhan? Dia milik Tuhan. Iya, Dia milik punya Tuhan Tuhan. berarti, oke, dia punya Tuhan. Berarti Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Jelas bukan Tuhan karena dia diutus. Mantap, mantap. Kalau ada yang mengajarkan kepada kamu, Devi, bahwa Yesus adalah Tuhan, apa pendapat kamu? Bukan Tuhan karena udah ada di Injil. Injil tadi. Pintar. Nih, kasih ayat. Kasih ayat. Nih. Baca Yohanes 5:37. Baca Yohanes 5:37.
Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Berarti Yesus diutus oleh Tuhannya kan? Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Bukan Dia adalah seorang hamba, betul? hamba. Iya, Dan makanya tertulis dalam anak Allah. Iya, makanya tertulis dalam Matius 12:15 perikopnya Yesus hamba Tuhan. Coba, Devi hamba Tuhan, berarti siapa Tuhan Devi? Allah. Allah, mantap. Yesus hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Yesus? Allah. Allah, benar sekali. Makanya itu dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 3:13. Allah Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang kita telah memuliakan Yesus hambanya. Coba kamu baca Kisah Para Rasul 3:13. Kisah Para Rasul 3:13. Itu. Sorry Pak, tulisannya udah jelek semua. Kisah Para Rasul 3. Ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ya, berarti di situ Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya siapa? Hambanya, memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Nah, Yesus berarti Yesus adalah seorang hamba. Hamba. Iya, hamba. Berarti bukan Tuhan. Bukan, karena Yesus diutus Tuhan. Iya, mantap. Oke. Nah, sekarang kita masuk poin kedua nih. Ini masuk poin kedua nih. Kita match sekali lagi. Ini masuk poin kedua. Ini luar biasa nih. Ini poin kedua. Sekarang ini dari hati ke hati nih. Devi percaya apa kata Bible? Percaya. Apa yang dituliskan di dalam Bible, Devi mau melaksanakan? Mau. Mau. Bible itu karena Devi, iya. Karena Bible adalah firman Tuhan. Berarti karena supaya Devi mendapat kasih karunia dari Allah Bapa, maka Devi harus melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Bible. Betul? Betul. Baca 1 Korintus 11 ayat 6. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-6. 1 Korintus 11 ayat 6. Iya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Apa maksud dari ayat itu, coba? Terus? Kenapa tidak dilakukan? Biar dikasih karunia sama Bapa. Kenapa membantah? Coba kamu tes pakai apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus. Coba kita lihat. Coba tes. Coba dipakai. Coba cari dulu kain atau apa. Coba. Oh ini. Semangat. Kalau seperti itu, seperti orang kedinginan di bukit salju. Kain yang tipis ada tidak? Ada kain yang tipis tidak? Yang tipis tidak? Karena ini begini.
Coba baca ulang, coba baca ayat tadi ulang, coba baca ayat tadi ulang. Coba baca ayat tadi ulang, biar kamu lebih semangat. Baca ayat tadi ulang. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Nah, jadi mau kepalanya digunting botak apa tidak? Itu kan nggak paksaan itu, Pak. Kenapa? Perintah atau tidak itu? Perintah, tapi itu bukan Perintah. paksaan. Coba kamu tes seperti tadi. Coba kamu tes seperti tadi. Coba jujur, jujur dari hati nurani. Lebih cantik mana kamu membuka tadi dengan memakai ini? Coba jujur dari hati. Coba jujur dari hati. Teman-teman yang di bawah, kalau dia menudungi kepalanya ini cantik atau tidak? Kalau katakan cantik, tapping 1, teman-teman. Coba. Coba. Nah, banyak tapping 1 di situ tidak? Banyak. Banyak. Ini dari hati nurani kamu, Devi. Ya. Karena kamu ini tadi kan kamu punya kegelisahan hati tentang rumah tangga kamu begini. Ketika kamu sudah tahu bahwa yang mampu memperbaiki seluruh masalah kamu adalah Tuhan, buat apa kamu tidak mau melaksanakan perintah Tuhan di situ? Coba. Sekarang dari hati kamu nih. Kamu merasakan mana yang kelihatan lebih bagus, lebih baik. Membuka atau memakai seperti ini. Ini dari hati nurani ya. Coba dilihat. Aku belum Semangat. tahu, Pak. Coba. Lebih cantik mana? Lebih cantik mana? Lebih bagus mana? Menurut hati nuranimu. Waktu memakai atau membuka? Membuka. Kalau hati nurani nggak bisa dilawan. Oke. Kalau kamu membuka, ini dari hati nurani juga. Ketika kamu membuka, kamu membantah ndak apa yang tertulis di 1 Korintus tadi? Ya Tuhan, ampuni aku Tuhan karena membantah perintah-Mu. Nah, Tapi aku sementara, belum. oke, sementara kamu tahu bahwa yang mampu merubah kehidupan kita hanya Tuhan, betul? Ya, Nah, simpelnya begini, yang memberi rizki kita siapa? Tuhan. Tuhan. Yang memberikan kebahagiaan kepada kita siapa? Ini aku lepaskan Kristus. Coba. Yang sabar. Yang memberikan rizki kepada kita siapa? Tuhan. Tuhan. Yang memberikan kebahagiaan kepada kita siapa? Tuhan. Tuhan. Ya. Yang nyuruh kamu menudungi kepala kamu tadi siapa? Alkitab Tuhan. Tuhan. Pak. Nah, sabar. Pak. Sabar. Kalau Sabar. Pak, bentar ya Pak. Aku besok ngantar anak sekolah. Keponakanku, bisa nggak 1 match ini lagi? Oke, boleh. Siap. Ya semangat, tidak apa-apa. Nanti belajar. Nanti kalau mau belajar lagi, nanti biasa saya buka komal. Naik saja ke komal ya. Intinya, yang tadi kamu baca itu adalah dari kitab sucimu sendiri ya. Kitab suci sendiri kan? Tidak menambah-nambahkan, tidak mengurangi-ngurangi. Ya. Begitu. Jadi, yang memberi rizki kita adalah Tuhan. Yang memberikan kebahagiaan kepada kita adalah Tuhan. Yang nyuruh memakai tudung adalah Tuhan. Kita mau rizki dari Tuhan, kita mau kebahagiaan dari Tuhan, tetapi kita tidak melaksanakan perintah Tuhan. Bagaimana Tuhan mau berikan kepada kita?
Kamu punya hidup susah. Kamu punya hidup letih. Rumah tangga hancur. Bimbang. Tetapi kamu tetap melanggar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kasih keberkahan? Bagaimana Tuhan mau permudah semua itu? Bagaimana kamu mau dengar nasihat saya? Sementara di dalam kitab suci saja kamu melanggar perintahnya itu Tuhan. Coba. Ini berbicara masalah hati. Kita butuh kebahagiaan. Kita butuh rizki. Dan kita tahu kebahagiaan dan rizki, ketenangan jiwa datang daripada Tuhan. Sementara kita tidak mau melaksanakan apa perintah Tuhan. Bagaimana bisa begitu? Bukankah egois kita? Kamu butuh bantuan saya. Tetapi kamu tidak mau melaksanakan perintah saya. Bagaimana saya mau bantu kamu? Bagaimana bisa seperti itu? Maka kembalilah kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya sebagaimana Yesus mengatakan tadi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Itu. Karena di rumah Bapakku masih banyak tempat. Perikop Yohanes 14 nomor 1 adalah rumah Bapa. Kutanya sama kamu dulu, ini yang terakhir. Kamu sayang tidak sama Yesus? Sayang. Kamu mau memuliakan Yesus atau tidak? Mau. Mau memuliakan Yesus. Kalau ada yang mengatakan Yesus terkutuk, kamu marah atau tidak? Marah. Marah. Baca Galatia 3:13. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Namanya siapa? Siapa namanya? Jujur, siapa namanya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Coba jujur dulu. Tapi ayat 14 kan, maaf ya Pak. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Iya, itu tidak masalah. Yang saya tanyakan, yang tertulis di Galatia 3:13 tadi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Saya tanya namanya, siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Namanya siapa? Kalau tidak tahu, nanti saya kasih tahu namanya. Karena saya ada datanya. Itu di Alkitabiah. Kamu mau tahu siapa yang tergantung di kayu salib itu? Sementara kita berdua sudah sepakat bahwa Yesus tidak boleh kita kutuk. Benar tidak? Pak, sesuai janji tadi kan 1 Mei Oke, lagi siap, aku turun siap. ya Pak. Iya. Ya, sukses selalu. Udah, terguncang dia. Kita tengok. Anak jatuhin tante, iya ya. Sila mati tayo. Ada yang tapping, dia itu penghujat Islam. Masih lama kita Dari sebelah pindah ya ke sebelah pindah. Orang pernah jujur mana nasi tante.
Sibuk mulai sibuk. Mulai banyak-banyak konten di bawah. Debat apologet Kristen sudah banyak. Aku nggak suka berdebat aku udah. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan satu-satu ayat, baca satu perikop itu. Itu kan Alkitab itu harus tentang sejarah, jangan cuma baca satu ayat begitu. Betul mau